Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian. Hai. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan berdoa dulu ya. Mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa
itu apa? Saya Bu. Ya, apa Sani? Kiamat Sugra adalah kiamat kecil, contohnya kecelakaan gunung meletus dan gempa bumi. Ya, kiamat sugro adalah kiamat kecil, contohnya kecelakaan, gunung meletus, dan gempa bumi. Kalau masalah kecelakaan, kalian kalau naik kendaraan bermotor itu hati-hati ya. Jangan ngebut-ngebutan. Ya, apalagi seusia kalian masih seneng-senengnya kencang-kencangan, banter-banteran, cepat-cepatan itu ya. Nah, itu harus hati-hati. Nah, sekarang kita akan belajar tentang senangnya berteman. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik meyakini makna persaudaraan dalam Islam dengan benar ya. Yang kedua, menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. Yang ketiga, yaitu menjelaskan tentang berteman tanpa membedakan agama. Ayo, bukunya dibuka dulu. Ya, di situ ada gambar. Gambar apa coba? Ya, di situ ada apa saja? Ada? Di situ ada gambarnya apa saja di situ? Teman. Nah, di situ ya terdiri di Indonesia itu terdiri dari beberapa agama. Ayo sebutkan yang pertama apa? Islam. Terus apa lagi? Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, di Indonesia itu kan terdiri dari 6 agama. Kalau kita berteman dengan teman yang lain agama, yang beda agama, boleh nggak? Boleh. Terus kalian kalau punya teman banyak itu senang tidak? Nah, di sini kita akan pelajari ya tentang ukhuwah. Di sini. Nah, ukhuwah itu artinya persaudaraan dalam Islam ya. Ukhuwah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, ukhuwah wataniyah. Dan yang ketiga, ukhuwah insaniyah ya. Tadi apa ukhuwah artinya? Persaudaraan. Apa tadi? Persaudaraan. Ya, persaudaraan dalam Islam. Yang pertama, pengertiannya. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan ya. Karena sama-sama orang Islam, dimanapun berada, seorang akan merasa bersaudara ketika sama-sama memeluk agama Islam ya. Tidak peduli dari suku, bangsa, maupun negara benua ya. Kalau masih agamanya Islam itu namanya ukhuwah Islamiyah ya. Terus yang kedua, ukhuwah wataniyah. Waton artinya tanah air, tempat kelahiran, tanah tumpah darah atau kampung halaman. Ukhuwah wataniyah artinya persaudaraan berdasarkan satu bangsa. Seperti halnya kita hidup di Indonesia dengan berbagai suku bangsa, agama dan adat istiadat yang berbeda, tetapi kita tetap bersaudara, yaitu sebangsa dan se-Indonesia ya. Walaupun di tanah air itu berbeda-beda agamanya ya, tetapi ini karena ukhuwah wataniyah tetap menjadi satu saudara karena tanah air. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah artinya persaudaraan karena sama-sama manusia ciptaan Allah ya. Kita bersaudara tidak melihat dari agama, suku, terus apapun bangsa ya. Akan tetapi berdasarkan atas kesamaan sebagai manusia. Nah, di sini ada
ada yang ditanyakan? Saya Bu. Apa? Suku itu apa Bu? Oh ya, suku itu ya golongan manusia yang memiliki persamaan keturunan. Misalnya suku Jawa ya, karena orang tuanya nenek kakek buyutnya itu orang Jawa, makanya itu namanya suku Jawa. Terus ada lagi suku Lampung, suku Sunda. Ya, paham Salsa? Suku? Paham. Ya. Nah, bangsa Indonesia beraneka ragam suku, agama, dan budaya. Bisa menjadi bersatu karena adanya ukhuwah watoniyah ya. Ukhuwah watoniyah memiliki peranan yang besar dalam menciptakan persatuan dan kesatuan. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Itu ya, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya, coba Nata dibaca. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, di sini ya, Allah itu menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan. Terus menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Nah, di sini yang membedakan itu adalah bertakwa. Siapa yang tahu makna takwa? Saya Bu. Ya, anak, nama masjid. Ya benar, tapi yang dimaksud di sini bukan ya. Siapa lagi ayo? Saya Bu. Siapa Aska? Pengertian takwa itu rajin beribadah. Ya, rajin beribadah. Nah, makna bertakwa ini adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini ya yang dimaksud bertakwa. Nah, di sini ada lembar kerja ya. Coba dari sini ada yang ditanyakan? Ya. Nah, di sini nanti ada lembar kerja. Kalian dibentuk kelompok ya. Nanti ada soal 5. Kalian kerjakan bersama-sama. Ayo kelompoknya yang kemarin kita bentuk. Ayo, Indah.
Ayo diskusi semuanya. Diskusi. Ada soal yang kurang kalian pahami? Ya.
sosial ya. Ya, butuh orang lain ya. Nah, nomor 5, jelaskan tujuan Allah menciptakan manusia dengan beragam perbedaan. Agar manusia saling mengenal dan saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Ya, Allah menciptakan manusia itu untuk saling mengenal, saling menghormati, saling menghargai ya, di situ. Nah, di sini sudah semua. Ya, ada yang ditanyakan? Iya. Kalau tidak ya, di sini dari kesimpulan tentang belajar berteman, senangnya berteman yaitu ya, kita harus senantiasa untuk saling menghargai dalam perbedaan agar tercipta kehidupan yang rukun dan damai ya. Kita boleh berteman, boleh bermain, boleh bergotong royong dengan yang beda agama ya. Nah, yang tidak diperbolehkan misalnya hari Jumat ke masjid Jumatan, terus hari Minggu ikut temannya ke gereja untuk beribadah di gereja, itu yang tidak boleh.